Video praktikum konstruksi jalan penetrasi aspal kelas A1 2017 dikerjakan oleh kelompok 2 Zaleha Ulia Fitrika, Sania Bilkisti, Isnan Iga Taufan, Nurfaisa Vina Safitri, Hilda Kalista, dosen pengampu Maris Setio Nugroho Magister Engineering. Tujuan praktikum penetrasi aspal. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi bitumen keras atau lembek dengan memasukkan jarum penetrasi ukuran tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen pada suhu tertentu. 1. Untuk mengetahui maksud atau pengertian dari pengujian penetrasi aspal. 2. Untuk mengetahui nilai penetrasi dari suatu benda uji aspal. 3. Untuk mengetahui perbedaan nilai penetrasi benda uji murni dan recycle. 4. Dapat memahami prosedur pelaksanaan pengujian penetrasi bahan-bahan bitumen. Job Safety Analysis atau Hazard Report dan K3. Dalam praktikum penetrasi aspal, ada langkah yang harus dilakukan. Berikut urutan kerja, potensi bahaya, dan upaya pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. 1. Memasuki laboratorium. Potensi bahaya, tersandung, tersenggol alat, dan terpeleset di ruangan. Upaya perlindungan. Memasuki laboratorium dengan berhati-hati, tidak terburu-buru, dan dengan tertib. 2. Persiapan pengambilan alat dan bahan. Potensi bahaya. Alat terjatuh menimpa bagian tubuh dan tergores alat yang runcing dan tajam. Upaya perlindungan. Tidak bercanda saat bekerja, meningkatkan fokus sebaik mungkin, serta menggunakan APD berupa sarung tangan, wear pack, masker, dan sepatu safety. 3. Pembuatan benda uji. Potensi bahaya. Bagian tubuh terkena panas kompor, bagian tubuh terkena aspal yang dipanaskan atau terkena alat bersuhu tinggi, dan pernafasan terganggu akibat menghirup bau aspal yang dipanaskan. Upaya perlindungan. Tidak bercanda saat bekerja, meningkatkan fokus sebaik mungkin, serta menggunakan APD berupa sarung tangan, wear pack, masker, dan sepatu safety. 4. Pengujian aspal menggunakan penetrometer. Potensi bahaya. Bagian tangan terkena jarum pada penetrometer saat pengujian, terjepit tombol penahan, dan tertimpa alat penetrometer. Upaya perlindungan. Tidak bercanda saat bekerja, meningkatkan fokus sebaik mungkin, serta menggunakan APD berupa sarung tangan, wear pack, masker, dan sepatu safety. 5. Pembersihan ruangan dan pengembalian alat dan bahan. Potensi bahaya. Alat terjatuh menimpa bagian tubuh, tergores alat yang runcing dan tajam, dan terkena alat yang masih panas. Upaya perlindungan. Tidak bercanda saat bekerja, meningkatkan fokus sebaik mungkin, serta menggunakan APD berupa sarung tangan, wear pack, masker, dan sepatu safety. 6. Meninggalkan ruangan laboratorium. Potensi bahaya, tersandung, tersenggol alat, dan terpeleset di ruangan. Upaya perlindungan. Memastikan laboratorium sudah rapi dan meninggalkan laboratorium dengan berhati-hati, tidak terburu-buru, serta tertib. Alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan penunjang utama dalam melaksanakan praktikum pemanasan dan penetrasi aspal. Cawan. Menurut SNI 2456/2011, cawan terbuat dari logam atau gelas yang berbentuk silinder dengan dasar yang rata dan berukuran 55-75 mm dan tinggi bagian dalam 35-70 mm. Termometer.
Termometer digunakan sebagai alat pengukur suhu. Termometer harus memenuhi sesuai dengan SNI 196421-2000 spesifikasi standar termometer dan harus dikalibrasi dengan maksimum kesalahan skala tidak melebihi 0,1 derajat Celcius atau dapat juga digunakan pembagian skala termometer lain yang sama ketelitiannya dan kepekaannya. Termometer yang digunakan untuk bak perendam harus dikalibrasi secara periodik dengan cara sesuai ASTM E77. Penetrometer berfungsi sebagai pengukur penetrasi aspal. Berdasarkan SNI 2456-2011, penetrometer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Alat penetrometer yang dapat melepas pemegang jarum untuk bergerak secara vertikal tanpa gesekan dan dapat menunjukkan kedalaman masuknya jarum ke dalam benda uji sampai 0,1 mm terdekat. 2. Berat pemegang jarum 47,5 gram plus minus 0,05 gram. Berat total pemegang jarum beserta jarum 50 gram plus minus 0,05 gram. Pemegang jarum harus mudah dilepas dari penetrometer untuk keperluan pengecekan berat. 3. Penetrometer harus dilengkapi dengan water pass untuk memastikan posisi jarum dan pemegang jarum tegak 90 derajat ke permukaan. 4. Berat beban 50 gram plus minus 0,05 gram dan 100 gram plus minus 0,05 gram sehingga dapat digunakan untuk mengukur penetrasi dengan berat total 100 gram atau 200 gram sesuai dengan kondisi pengujian yang diinginkan. Jarum penetrasi. Jarum penetrasi merupakan bagian dari penetrometer yang berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai penetrasi pada aspal. Jarum harus memenuhi kriteria menurut SNI 2456-2011. Harus terbuat dari stainless steel dan dari bahan yang kuat. Jarum standar memiliki panjang sekitar 50 mm. Diameter jarum antara 1 mm sampai dengan 1,02 mm. Ujung jarum berupa kerucut terpancung dengan sudut antara 8,7 dan 9,7 derajat. Diameter ujung kerucut terpancung 0,14 sampai 0,16 mm dan terpusat terhadap sumbu jarum. Ujung jarum harus runcing, tajam, dan halus. Panjang bagian jarum standar yang tampak harus antara 40 sampai 45 mm, sedangkan untuk jarum panjang antara 50 mm sampai 55 mm. Berat jarum harus 2,5 plus minus 0,05 gram. Jarum penetrasi yang akan digunakan untuk pengujian mutu aspal harus memenuhi kriteria tersebut di atas disertai dengan hasil pengujian dari pihak yang berwenang. Stopwatch. Stopwatch digunakan sebagai alat pengatur waktu untuk mengetahui lama proses pemanasan, perendaman, dan penetrasi aspal. Menurut SNI 2456-2011, persyaratan pengatur waktu yang harus digunakan adalah alat yang terkalibrasi dan mempunyai skala terkecil 0,1 detik atau kurang dengan kesalahan tertinggi 0,1 detik untuk setiap 60 detik. Bak perendam. Bak perendam berdasarkan SNI 2456-2011 terdiri dari bejana dengan isi tidak kurang dari 10 liter dan dapat mempertahankan temperatur toleransi 0,1 derajat Celcius. Bejana atau bak perendam harus dilengkapi dengan pelat dasar berlubang yang terletak tidak kurang dari 50 mm di atas dasar bejana dan tidak kurang 100 mm di bawah permukaan air dalam bejana. Transfer disk. Transfer disk berdasarkan SNI 2456-2011 harus mempunyai isi tidak kurang dari 350 mili dan cukup tinggi untuk dapat merendam cawan benda uji ukuran besar. Transfer disk harus disertai dudukan, antara lain kaki 3 agar cawan benda uji tidak bergerak selama pengujian. Bahan uji aspal. Benda uji berdasarkan SNI 2456-2011 adalah aspal sebanyak 100 gram yang bersih dan bebas dari air serta minyak ringan. Prosedur dan langkah pengujian. 1. Persiapan benda uji. Persiapan benda uji merupakan pengujian penetrasi melalui tahapan persiapan benda uji
sebelum aspal sampel dapat dilakukan pengujian. 2. Pengujian penetrasi aspal. Pengujian penetrasi aspal merupakan langkah atau proses pengujian yang dilakukan untuk memperoleh nilai penetrasi pada sampel aspal, harus memperhatikan kondisi pengujian serta cara pengujian. Persiapan benda uji. Persiapan benda uji menurut SNI 2456 tahun 2011. 1. Apabila contoh tidak cukup cair, maka panaskan contoh dengan hati-hati dan aduk sedapat mungkin untuk menghindari terjadinya pemanasan setempat yang berlebih. Pemanasan ini sampai contoh cukup cair untuk dituangkan. Pemanasan contoh tidak boleh lebih dari 90 derajat Celcius di atas lembeknya, dan pemanasan tidak boleh lebih dari 60 menit. Perlu dilakukannya pengadukan untuk menjamin kehomogenan contoh dan jangan sampai ada gelembung udara dalam contoh. 2. Tuangkan benda uji aspal ke dalam 2 cawan benda uji sampai batas ketinggian pada cawan benda uji. 3. Dinginkan benda uji. Tinggi benda uji tidak kurang dari 120% dari kedalaman jarum pada saat pengujian penetrasi. Tuangkan benda uji ke dalam cawan yang terpisah untuk setiap kondisi pengujian yang berbeda. Jika diameter cawan benda uji kurang dari 65 mm dan nilai penetrasi diperkirakan lebih besar dari 200, maka tuangkan benda uji ke dalam 4 cawan untuk setiap jenis kondisi pengujian. 4. Dinginkan pada temperatur antara 15 sampai dengan 30 derajat Celcius selama 1 sampai dengan 1,5 jam untuk benda uji dalam cawan kecil berukuran 55 mm x 35 mm dan 1,5 sampai dengan 2 jam untuk benda uji dalam cawan yang besar. Dan tutup benda uji dalam cawan benda uji agar bebas dari debu. 5. Letakkan benda uji dan transfer dish dalam bak perendam pada temperatur pengujian selama 1 sampai dengan 1,5 jam untuk cawan benda uji kecil berukuran 55 mm x 35 mm dan 1,5 sampai dengan 2 jam untuk cawan benda uji berukuran besar. Langkah kerja. Langkah atau proses pengujian yang dilakukan untuk memperoleh nilai penetrasi pada sampel aspal harus memperhatikan kondisi pengujian serta cara pengujian seperti berikut. 1. Periksa pemegang jarum agar dapat dipasang dengan baik dan bersihkan jarum penetrasi dengan taulen atau pelarut lain yang sesuai, kemudian keringkan dengan lap bersih dan pasangkan pada pemegang jarum. Apabila diperkirakan nilai penetrasi lebih besar dari 350, disarankan menggunakan jarum penetrasi yang panjang. 2. Pemberat 50 gram diletakkan pada pemegang jarum untuk memperoleh berat 100 gram plus minus 0,1 gram kecuali disyaratkan berat total yang lain. 3. Bila pengujian dilakukan penetrometer dalam bak perendam, letakkan cawan berisi benda uji langsung pada alat penetrometer. Jaga cawan benda uji agar tertutupi air dalam bak perendam. Apabila pengujian dilakukan di luar bak perendam, letakkan cawan berisi benda uji dalam transfer dish benda uji dengan air dari bak perendam dan letakkan pada alat penetrometer. Pastikan kerataan posisi alat penetrometer dengan memeriksa waterpass pada alat. 5. Turunkan jarum perlahan-lahan sampai jarum menyentuh permukaan benda uji sampai ujung jarum bersentuhan dengan bayangan jarum dalam benda uji. Agar bayangan jarum dalam benda uji tampak jelas, gunakan lampu sorot dengan watt rendah atau 5 watt agar tidak mempengaruhi temperatur benda uji. Kemudian aturlah angka 0 pada arloji penetrometer sehingga
jarum penunjuk berada pada posisi angka 0 pada jarum penetrometer. 6. Segera lepaskan pemegang jarum selama waktu yang disyaratkan atau 5 detik atau yang disyaratkan lain. Apabila wadah benda uji bergerak, maka pengujian dianggap gagal. 7. Atur atau putar analogi penetrometer untuk mengukur nilai penetrasi dan bacalah angka penetrasi yang ditunjukkan jarum petunjuk pada angka 0,1 mm terdekat. 8. Lakukan paling sedikit 3 kali pengujian untuk benda uji yang sama, dengan ketentuan setiap titik pemeriksaan berjarak tidak kurang 10 mm dari dinding cawan dan tidak kurang 10 mm dari satu titik pengujian dengan pengujian lainnya. Jika digunakan transfer disk, masukkan benda uji dan transfer disk ke dalam bak perendam yang mempunyai temperatur konstan pada setiap selesai satu pengujian benda uji. Gunakan jarum yang bersih untuk setiap kali pengujian. Apabila nilai penetrasi lebih dari 200, gunakan paling sedikit 3 jarum yang setelah digunakan dibiarkan tertancap pada benda uji sampai 3 kali pengujian selesai. Jika diameter cawan benda uji kurang dari 65 mm dan nilai penetrasi diperkirakan lebih dari 200, buat setiap pengujian dari 3 kali pengujian penetrasi dilakukan pada benda uji dalam cawan yang terpisah. Laporan hasil pengujian penetrasi aspal. Menurut SNI 2456/2011, laporan hasil pengujian dilaporkan dalam bilangan bulat dengan nilai penetrasi rata-rata sekurang-kurangnya dari 3 kali pengujian, yang nilainya tidak berbeda lebih dari yang disyaratkan pada tabel ketentuan perbedaan nilai penetrasi yang tertinggi dengan yang terendah. Berikut dokumentasi pengujian penetrasi aspal. Video praktikum penetrasi aspal ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum konstruksi jalan sebagai pengganti pengujian Marshall yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19. Thank you for watching.